Dan pemirsa, untuk memberikan informasi terkini dari Rumah Sakit Indonesia sudah bergabung bersama kami Dr. Sarbini, Ketua Presidium Mercy. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Sarbini. Selamat siang Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, mungkin kondisi terkini di Rumah Sakit Gaza pasca adanya serangan bertubi-tubi di sekitar wilayah Rumah Sakit Indonesia. Bahkan katanya terkena rumah sakit ginjal di seberang Rumah Sakit Indonesia. Ini seperti apa? Ya memang sejak dulu saya katakan bahwa Rumah Sakit Indonesia merupakan salah satu tumpuan warga Gaza Utara. Nah maka oleh sebab itu Israel punya kepentingan untuk melakukan teror setiap saat agar pasien dan warga sekitar yang berlindung di rumah sakit ini bisa hengkang dari situ. Maka oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Israel semalam itu tidaklah aneh, tidak asing, karena kita bisa memprediksikan bahwa itu akan terus dilakukan oleh Israel dan tidak pernah mengindahkan target-target yang mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Nah, oleh sebab itu kita sangat menyayangkan saya menyayangkan dan misalkan bahwa teror ini terus dilakukan dengan korban yang lumayan besar, sehingga rumah sakit yang sekarang mengalami masalah ditambah dengan korban yang begitu signifikan, sehingga ini menimbulkan sesuatu hal yang sangat sulit bagi rumah sakit untuk bisa mampu menolong atau membantu korban-korban yang terjadi pada hari ini. Oke, dokter, apakah sudah mendapatkan informasi mengenai kondisi di sana setelah pada akhirnya tidak bisa lagi beroperasi? Ada berapa pasien di sana, dok? Kita walaupun dengan rekan relawan berkomunikasi, tapi kita punya Baik, Dr. Sarbini. Kita punya kontak dengan rekan-rekan jurnalis yang ada di Gaza, sehingga mereka memberikan informasi-informasi tentang keadaan kinian di rumah sakit Indonesia. Seperti yang kita terima bahwa rumah sakit Indonesia pada hari ini begitu crowded, begitu banyak pasien dan begitu banyak warga. Dan ini juga sudah kami sampaikan jauh-jauh hari bahwa pada hari ini rumah sakit kita memang tidak mampu lagi menampung begitu banyak pasien. Nah, oleh sebab itu penanganan korban yang dilakukan oleh rumah sakit memang tidak maksimal lagi. Memang kondisi sangat kritikal, sangat sulit pada hari ini. Dok, tadi Anda katakan bahwa pasien membludak, tapi rumah sakit saat ini masih terus beroperasi. Ya, sebenarnya kalau kita tarik ke rumah sakit normal, memang rumah sakit sudah tidak layak lagi untuk bisa menangani pasien. Tapi kondisi tidak ada pilihan lagi, Mbak. Sekarang memang di utara itu memang andalannya itu, tumpuannya itu adalah rumah sakit Indonesia. Walau bagaimanapun juga mereka pasti menerima pasien-pasien dengan serba minimnya obat-obatan, minimnya peralatan medis. Mereka melakukan upaya-upaya yang bisa mereka lakukan, sehingga pasien ini walaupun tidak maksimal, tapi ada sentuhan dari para dokter yang ada di rumah sakit ini. Nah, maka saya lihat bahwa teror yang dilakukan oleh Israel ini adalah bentuk daripada teror yang berkaitan dengan yang dilakukan di rumah sakit Ashifa, Mbak. Tapi saya lihat bahwa nanti ujung cerita itu akan seperti itu. Nah, maka ini hal yang menjadi serius apabila dengan kondisi hari ini rumah sakit yang begitu crowded, kemudian dengan bahan-bahan dengan obat-obatan yang sudah memang tidak ada sama sekali, dan kita nggak bisa membayangkan bagaimana cara penanganan dokter-dokter yang ada di rumah sakit. Tapi kami menilai bahwa dedikasi loyalitas dokter itu yang luar biasa. Mereka tidak akan meninggalkan rumah sakit masih ada warganya yang mengalami korban-korban. Mereka akan memberikan terbaik bagi kemanusiaan dan bagi korban yang mengalami serangan Israel. Dokter, sampai saat ini bantuan kemanusiaan yang sebelumnya dikirimkan masuk ke wilayah Gaza Palestina, artinya belum masuk ke Gaza Utara, begitupun Rumah Sakit Indonesia di Gaza, dokter? Wah, ini kan harapan, Mbak. Harapan semua warga Gaza Utara, terutama di rumah sakit, itu harapan adalah bantuan bisa segera masuk ke utara, terutama ke rumah sakit, baik itu makanan, minuman, atau obat-obatan, atau yang berkaitan dengan medis. Tapi sampai dengan hari ini, utara ini sangat sulit untuk dijangkau, karena memang risiko utara itu jauh lebih besar daripada selatan. Nah, informasi terakhir kami terima dari teman-teman bahwa sampai sekarang rumah sakit Indonesia belum menerima bantuan yang diberikan oleh dunia, apakah itu dari Indonesia atau negara-negara lain. Kenapa? Karena jeda kemanusiaan tidak dilakukan, dan gencatan senjata pun ini tidak dilakukan. Kalau gencatan senjata dilakukan, maka kemungkinan bantuan itu bisa nyampe ke rumah sakit Indonesia akan lebih besar peluangnya, kesempatannya. Tapi kalau misalnya jeda kemanusiaan adalah waktu yang singkat, saya pikir nggak ada yang berani orang untuk bisa ke utara untuk memberikan atau mendistribusikan bantuan yang mereka terima.
Oke, Dok, selama ini artinya bertahan hidup seperti apa ketika tadi dikatakan bentuan belum masuk saja ke wilayah Gaza Utara ini atau khusus di Rumah Sakit Indonesia? Ya memang kita punya program, Pak. Program itu membagi-bagikan makanan ke nakes ya. Tapi ini kan sumber-sumbernya terbatas ya. Dan ya pasti manusia ada keadaan sulit, pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sumber-sumber agar mereka bisa hidup. Tapi dengan serba keterbatasan ya. Tapi saya yakin bahwa warga Gaza itu akan terus berusaha dengan cara-cara mereka sendiri untuk mendapatkan makanan agar mereka bisa hidup, agar mereka itu bisa bertahan dengan kondisi yang sangat sulit pada hari ini. Oke. Tadi juga Dokter Sarbini sempat mengatakan bahwa dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini tetap bertahan di rumah sakit dan memilih tidak mencari jalur evakuasi dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya bagaimana kondisinya di sana? Apakah memang dokter-dokter di sana juga masih mumpuni untuk menangani pasien yang terus membludak di sana? Ya, itu masalah hati, Mbak ya. Kami melihat bahwa begitu besar perhatian mereka terhadap saudaranya, terhadap warga di Gaza itu. Sebenarnya mereka kalau mau evakuasi, mau ke selatan atau keluar dari Gaza itu hal sangat mudah bagi mereka. Bagi mereka itu rata-rata kan profesional ya, mereka itu bukan sembarangan. Tapi karena dedikasi untuk kemanusiaan, mereka nggak akan tega meninggalkan warga mereka ketika warga itu membutuhkan keterampilan mereka, membutuhkan keilmuan mereka, dan membutuhkan kemampuan mereka. Oleh sebab itu banyak orang yang mengapresiasi dengan dedikasi dokter-dokter yang ada di Gaza, terutama di Rumah Sakit Indonesia, Mbak. Sebenarnya gampang aja mereka meninggalkan. Kadang obat-obatan sudah ada lagi, kemudian instrumen bedah sudah tidak ada lagi. Tapi mereka dengan kemampuan ilmuwan mereka itu melakukan pertolongan. Kalau istilah pepatah kita, Mbak, nggak ada rokat akar pun jadi. Mereka membantu walaupun tidak maksimal, tapi ini merupakan upaya-upaya kemanusiaan yang mereka lakukan untuk membuktikan pada dunia bahwa mereka bekerja betul-betul dengan ketulusan, dengan aspek-aspek kemanusiaan. Dan pada hari ini warga Gaza yang membutuhkan kehadiran mereka, walaupun mereka juga nyawa mereka tidak juga selamat, tapi mereka juga tetap untuk bertahan untuk memberikan terbaik bagi warganya, bagi masyarakat Gaza. Dok, mungkin kami ingin konfirmasi dampak secara langsung yang kemudian dirasakan Rumah Sakit Indonesia ketika penyerangan terjadi di wilayah sekitar Rumah Sakit Indonesia selain membludaknya pasien ini apa? Yang pasti, Mbak, yang pasti ini kan terjadi adalah perlindungan masyarakat ya, bukan cuma pasien, Mbak. Warga-warga setempat kan mencari perlindungan di rumah sakit, baik di dalam maupun di luar. Jadi dengan serangan dengan teror ini yang mereka tidak bisa memilih untuk wilayah yang lain, untuk tempat yang lain, maka Rumah Sakit Indonesia menjadi pilihan terakhir buat mereka dengan harapan mereka juga bisa selamat. Tapi realitanya bahwa mereka akan terus mendapat teror. Jadi tidak berhenti, Mbak. Mungkin besok lusa terus masih belum ada gencatan senjata, maka teror ini akan terus berlangsung di kalangan warga Gaza yang berlindung di rumah sakit dengan tujuan mereka harus hengkang dari rumah sakit sehingga mereka punya alasan untuk melakukan sesuatu buat rumah sakit, atau misalnya memang mereka akan melakukan seperti Ashifa untuk mencari tuduhan-tuduhan yang tidak punya dasar terhadap rumah sakit. Banyak hal yang agenda-agenda tersembunyi yang tersimpan oleh Israel agar rumah sakit ini bisa dilakukan dieksekusi oleh mereka itu dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Oke, seperti halnya di Rumah Sakit Ashifa ini, mungkin ada kekhawatiran juga bahwa Rumah Sakit Indonesia di Gaza akan bernasib yang sama. Apa kemudian yang paling dikhawatirkan oleh Mercy Indonesia dan lain sebagainya jika memang nanti situasinya akan seperti di Rumah Sakit Ashifa ini, Dok? Ya memang indikasinya ke sana, Mbak. Indikasinya ke sana. Kan ini kan rumah sakit kita ini 3 km dari RS ya. Itu batasannya sangat dekat sekali sebenarnya. Nah, maka dan Ashifa sebenarnya lebih jauh dari Rumah Sakit Indonesia. Maka nantinya perlakuan itu tidak akan berbeda jauh dengan apa yang mereka tuduhkan terhadap Ashifa. Ya kita nggak tahu apa skenario yang akan detailnya yang akan Israel lakukan terhadap Rumah Sakit Ashifa. Kita berdoalah semoga ini tidak terjadi dan warga Gaza, relawan Mercy dan pasien-pasien yang berlindung di rumah sakit tidak mendapatkan hal-hal yang buruk buat mereka. Oke.
Baik, terima kasih banyak Dokter Sarbini. Kita sama-sama berdoa kondisi warga Gaza yang ada di sana semua dalam kondisi baik dan juga sehat. Segera ada langkah konkret yang bisa dilakukan dunia internasional untuk menghentikan adanya konflik ini dan juga gencatan senjata oleh Israel. Terima kasih banyak Dokter Sarbini. Selamat siang, Dok.